Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara abdahu, wa azza jundahu, wa azama wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harama siyama ayyamal a'yadi diyafatan ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala al-'aqibain. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin wa muslimat rahimakumullah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar pada kita semua pada hari ini, yaitu mempertemukan dengan hari raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan salat Idul Fitri di pagi hari ini untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua larangan-larangannya. Sebab tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki 1 Syawal 1447 Hijriah. Setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan penuh, menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh, yaitu merayakan hari raya Idul Fitri. Momentum
Pertama adalah dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan takbir. Tahmid adalah dengan cara memperbanyak-banyak menggunakan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Jamaah sholat Id yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang baik, bahagia nan suci ini, saya akan memberikan materi khutbah Idul Fitri tahun ini dengan judul Achieving the Glory with Quran. Artinya raih kejayaan, kemenangan dengan Quran. Mungkin judul materi ini begitu aneh, mencengangkan atau anti mainstream buat hadirin yang ada di sini. Apa benar menggenggam dunia, meraih kemenangan, meraih kesuksesan, ingin pergi ke tanah suci dengan Quran, bukan pakai duit, bukan pakai skill, bukan pakai kepintaran kita, bukan pakai relasi kita, bukan pakai bos kita. Karena kalau kita menggunakan hal-hal di atas, itu sih hal yang biasa, hal yang rumah atau common action. Tetapi jika kita bicara pakai iman, insya Allah itu benar. Dan inilah yang disebut luar biasa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Ayat di atas sangatlah berbeda dengan kita dalam kehidupan masyarakat kita. Apa-apa pakai duit, apa-apa pakai pelicin, apa-apa cari solusi. Mengapa bukan cari Allah dengan lewat Qur'annya? Maka pantaslah kita saat ini di masyarakat kita disebut masyarakat yang konsumeris. Artinya apa-apa saja ingin dibeli, dari benda yang besar sampai yang kecil, pakai duit tanpa memikirkan apa manfaatnya dan bagaimana mendapatkannya, cash atau kredit. Apalagi di zaman kemajuan teknologi ini, hampir semua hal menjadi mudah bagi
setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Kalau ini terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada generasi yang akan datang? Pantas kalau kita kalah dengan negara yang lain yang tidak punya Allah saja hebat, jaya, kaya. Mengapa yang tidak punya Allah malah mundur alias jatuh tersungkur? Untuk memenangkan, menyamakan dari mereka, harusnya bukan dengan cara mesin dunia, tapi kita harus memakai mesinnya Allah. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Matsahumul ba'sa'u wad-dharra. Artinya mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan. Obat atau formula yang paling tepat mengatasi kemiskinan, kemunduran, kekalahan, salah satunya adalah Quran. Why Quran is the solution? Mengapa Quran sebagai solusi untuk berubah cepat, meraih kemenangan? Karena di dalam Al-Quran Allah menjamin rezeki pada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengingatkan dan sekaligus menegur kita dalam surat Thaha ayat 124, ayat 126. Surat Thaha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Thaha ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Artinya, dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Saya ulangi arti dari hadis tadi. Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Berdasarkan Quran dan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa kalau kita tidak pegang, ngopenin, baca Quran setiap harinya, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Disempitkan rezekinya atau direndahkan derajat kita serendah-rendahnya, atau kita dapat predikat miskin forever. Untuk itu, marilah pada kesempatan yang agung dan mulia ini di hari yang fitri, kita harus belajar dan baca Quran setiap hari. Karena kalau tidak kita pegang, mau pengen Quran,
lalu dengan tujuan mempermudah panduan atau petunjuk cara mengerjakan pembangunan rumah itu secara tepat dan akurat. Nah, begitupun Al-Quran diturunkan Allah untuk kita, tiada lain untuk dibaca, dimengerti, diamalkan sebagai pedoman menata kehidupan yang fana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika khatib masih remaja, masih kecil, teringat pesan guru Ustaz saya yang mengatakan, openin Quran Usman, sibukkan Quran Usman, belain Quran dan ajarkan Quran. Insya Allah kamu tidak akan menemukan yang namanya kemelaratan dan kemiskinan. Begitu pun orang tua saya berpesan, baca Quran setiap hari. Insya Allah kamu akan hidup enak dan jaya. Waktu itu saya sempat berpikir atau ragu, benar nih guru, dengan pegang Quran hidup saya sehat. Benar nih guru, dengan baca Quran hidup saya akan enak. Benar nih guru, dengan ngopenin Quran hidup saya jadi orang kaya. Benar nih guru, dengan murojaah Quran hidup saya akan terkenal. Benar nih guru, dengan ngamalin Quran hidup saya akan jaya. Pertanyaan itu alhamdulillah terbukti sampai saya berada di tempat yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Jumat Idul Fitri, hadirin salat jamaah salat Idul Fitri yang selalu dalam bimbingan Allah. Berikut ada kisah orang yang amalin Quran menjadi orang jaya, hebat, menang hanya dengan Quran saja. Dan inilah yang disebut achieving the glory with Quran. Kisahnya sebagai berikut. Ada satu keluarga yang berjumlah 7 orang. Mereka hidup dalam kemiskinan dan keempat anaknya pemakai narkoba. Mereka berjualan susu kedelai setiap harinya. Namun usahanya semakin hari semakin terpuruk, sehingga ketika ada salah satu keluarganya yang sakit dan dinyatakan harus pulang, mereka kabur dari rumah sakit karena tidak bisa bayar. Bagaimana Quran bekerja untuk kehidupan mereka setelah mereka berkenalan dengan Quran. Suami dan istri keluarga itu setiap ba'da maghrib sampai isya membaca surat Yasin. Mereka dapat 1 kali, 2 kali, 5 kali, 20 kali, 40 kali, sampai 2 tahun. Sekali lagi, 2 tahun istiqomah tanpa pegang, tanpa cowok. What happened after this? Apa yang terjadi setelah ini? Mereka mempunyai 100 jaringan rumah makan, membangun 7 masjid, membangun hotel yang di dalamnya ada 4.000 anak yatim. Dibiayai hidupnya dan disekolahkan sampai ke luar negeri dan mendirikan pesantren. Kehidupan mereka sudah berbeda sama sekali dengan kehidupan dulu. Sekarang penghasilan mereka per tahunnya 1 triliun. Pertanyaan dari kisah ini, di mana sekolahnya? Di mana perguruan tinggi
Jika belum, yuk mulai sekarang galakin opening Quran setiap hari sampai mendapatkan the miracle, keajaiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Kesimpulan khutbah Idul Fitri kali ini adalah hidup ini keras dan berat untuk menjalaninya, dan solusi atau obat untuk meringankan hidup kita yang tepat adalah Quran. Quran dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam dan murah harganya. Jadikan Quran sebagai alat senjata untuk meraih kemenangan. Mengapa orang yang lain yang Tuhannya bukan Allah, kitabnya bukan Quran, jadi orang kaya dan terkenal? Jawabannya adalah kita malas, kita enggan, kita masa bodoh membuka-buka Quran. Padahal apa saja yang diinginkan kita, solusinya ada dalam Quran. Dan kita harus juga selain membaca Quran, banyak-banyaklah membaca sholawat. Yuk mulai sekarang di bulan Syawal sampai seterusnya, galakin, sibukin, opening, belain Quran secara istiqomah dan lihat hasilnya. Jadikan bacaan Quran kali ini bacaan terindah, terbaik. Jadikan bacaan Quran kali ini sebagai kado terindah buat Allah dan Rasulnya. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini yang Habib bisa sampaikan. Semoga menjadi suatu pencerahan untuk diamalkan demi mendapatkan kualitas sholat yang terbaik selama hidup di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal